Selamat datang di rumah kita, tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, banyak orang bertanya dan bahkan memperdebatkan dan juga mendiskusikan tentang siapa sesungguhnya dan bagaimana sebenarnya Allah yang diyakini oleh umat Kristen. Apakah Allah umat Kristen itu 1, 3, 2, atau berapa sebenarnya? Dan bagaimana eksistensinya? Dan semua itu sebenarnya terangkum dalam satu tema yang kita kenal dengan nama Tritunggal. Dan perdebatan tentang Tritunggal ini sebuah perdebatan yang sudah berabad-abad lamanya terjadi dalam kehidupan baik umat Tuhan, ya umat Kristen, umat Kristiani atau umat Kristen. Begitu pula antar umat Kristen dengan umat beragama yang lain. Banyak perdebatan berkaitan tentang hal ini. Dan malam hari ini tema ini akan kita bahas bersama-sama dengan Bro Robson, Mbak Pendeta Dr. Robson Samosir, my bro, sahabat diskusi saya setiap waktu dan setiap saat. Setelah sekian purnama nih Bang ya. Siap Abang. Ya hari ini kita akan membahas hal ini, misteri Tritunggal. Kenapa ini disebut misteri? Karena pertanyaan sederhananya adalah, apakah sungguh umat Kristen, mereka yang sudah percaya kepada Kristus sebagai salah satu pribadi dalam Tritunggal Allah yang Maha Kudus itu, ya, betul-betul mengerti dan memahami seperti apa sebenarnya penjelasan dan pemahaman tentang konsep Tritunggal itu sendiri. Jangan-jangan banyak di antara kita yang belum memahami hal itu. Banyak di antara kita yang hanya sekedar tahu bahwa kita memiliki konsep Tritunggal tetapi tidak paham dengan sungguh. Memang ketika kita berbicara tentang keterbatasan kita dalam memahami, oke, baik. Tetapi ketika kita memiliki kemampuan untuk memahami lalu kita tidak dengan sungguh-sungguh memahaminya, itu sebuah kesalahan sebenarnya. Harusnya kita tidak seperti itu. Banyak yang berpikir yang penting kan percaya, yang penting bukti iman, bukti hidupnya betul. Tetapi ketika kita memiliki kesempatan untuk membahas, mendiskusikannya dan memahami lebih jauh atau lebih dalam, seharusnya kita melakukan itu dan paling tidak malam hari ini kita mau melakukan itu bersama-sama. Kami berdua berdiskusi di sini, Bapak Ibu sudah sekalian menyaksikan. Nanti kalau ada pertanyaan dan diskusi lanjutan boleh Bapak sudah mengirimkannya lewat live chat ya di bawah dari akun kita. Nanti kita akan diskusikan kembali lalu kita akan tampilkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Atau lewat SMS di nomor-nomor handphone yang ada. Nah, hal yang paling pertama yang ingin kita perbincangkan adalah apa sebenarnya definisi dari Tritunggal itu, Bro Robson? Banyak orang berpikir tahu Tritunggal itu milik orang Kristen. Ya, nggak cuma orang Kristen yang paham itu. Orang beragama lain pun tahu Tritunggal itu bla 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 dan lain sebagainya. Tapi kalau malam hari ini kita mau deskripsikan kira-kira apa sebenarnya Tritunggal itu, Bro? Siap. Kita tidak bisa memungkiri bahwa doktrin Allah dalam konteks kekristenan itu very unik Bang ya. Sebenarnya kekristenan sendiri ada berbagai macam konsep tentang Allah. Ada yang menganut Sabellianisme atau modalisme atau Jesus only, ada yang menganut Unitarianisme yang menganggap bahwa juga iya banyak sekali. Ya, Ebionitisme dan masih banyak yang lainnya. Ya. Nah, kalau kita itu mempercayai Allah itu Tritunggal. Ya. Kita harus benar-benar memahami kebenaran ini. Kita harus tahu bahwa doktrin tentang Tritunggal adalah Alkitabiah. Ya. Sesuai dengan apa yang disaksikan oleh Alkitab. Para bapak-bapak gereja bukan sembarangan atau sembrono dalam membangun doktrin ini. Dan ini bukan dikarang-karang oleh mereka. Ini adalah pergumulan dalam menggali Alkitab. Dan pada akhirnya mereka melihat bahwa istilah Tritunggal itu sangat membantu kita dalam memahami konsep tentang Allah yang diwahyukan oleh Alkitab. Yang disingkapkan, dituliskan di dalam Alkitab. Timbul berbagai macam pertanyaan, kritikan, serangan, dan tuduhan. Ada yang menganggap bahwa orang Kristen itu menyembah banyak Allah. Iya. 3 katanya. Iya. Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Berarti memang ada 3 gitu kan. Ya kan? Katanya Terus, 1. Katanya 1. Iya. Nah, jadi gimana itu? Gitu kebingungan ya bisa menciptakan kebingungan, keanehan dan berbagai macam label diberikan kepada kita. Iya. Katanya nyontek ya dari paganisme, dari Yunani dan lain sebagainya macamnya. Aduh, banyak sekali. Nah,
Semua pergumulan ini hendaknya membuat kita menggeliat untuk dengan serius memperkarakan doktrin Tritunggal. Karena ini menyangkut inti dari iman kekristenan. Ya. Inti iman kekristenan itu ya Kristologi dan Tritunggal. Kita tidak bisa memisahkan Tritunggal dari kekristenan. Ya. Karena kita akan mengalami keruntuhan dari sisi keimanan secara khusus. Nah, bagaimana supaya kita tidak dengan mudah terombang-ambing dengan berbagai macam pengajaran. Karena nggak sedikit ya Bang ya, ada orang yang sampai meninggalkan imannya karena masalah Tritunggal. Dianggap bahwa Tritunggal itu tidak masuk akal. Ya. Padahal bukan tidak masuk akal. Setelah dia meninggalkan kekristenan, dianggap bahwa doktrin kekristenan nggak bisa bertanggungjawabkan. Padahal selama dia jadi Kristen tidak pernah mau belajar. Iya. Tidak pernah mau belajar dengan serius. Padahal semua yang dia pertanyakan bisa kita jawab. Tetapi dia nggak pernah menggumuli semuanya itu selama dia jadi Kristen. Contoh pertanyaan yang baru abang ajukan. 3 atau 1? 1 atau 3? Atau dimulai dari definisinya. Tritunggal. Namanya juga Tritunggal. Tri dan tunggal. Nah apanya yang tri, apanya yang tunggal. Nah yang tunggal itu adalah hakikatnya atau esensinya. Hakikat atau esensinya. Seperti kita ini Bang, hakikatnya kan manusia. Hipostasisnya. Ya, hipostasisnya. Jadi kita beda pribadinya, tapi hakikatnya sama. Harimau, rusa, itu hakikatnya sama, binatang. Tapi rusa dan harimau itu 2 binatang yang berbeda. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan hakikatnya. 1 hakikatnya. Tritunggal, yang tunggal itu adalah hakikatnya atau esensinya. Nah yang tri itu adalah pribadinya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah pertanyaannya, apakah ini bertentangan secara filosofis? 1 dan 3. Apakah ini bukan triteisme? Apakah ini bukan politeisme? Apakah ini tidak bertentangan dengan filosofis? Secara filosofis? Tidak sama sekali. Karena begini, akan bertentangan secara filosofis kalau dikatakan 3 pribadi dalam 1 pribadi atau 1 pribadi dalam 3 pribadi. Ini bertentangan secara filosofis. Atau 3 hakikat dalam 1 hakikat, 1 hakikat dalam 3 hakikat. Ini akan bertentangan secara filosofis. Tapi kalau dikatakan 1 hakikat 3 pribadi, ini enggak bertentangan secara filosofis. Karena hakikat dan pribadi itu 2 hal yang berbeda. Maknanya berbeda. Pribadi itu menyatakan siapa, hakikat itu menyatakan apa. Nah, mungkin untuk di awal ini dulu Bang, terkait dengan definisinya. Nanti kita bisa singgung masalah dari sisi historisnya, dari sisi teologisnya, baik PL maupun PB, atau menjawab berbagai macam tuduhan atau kritikan yang ada selama ini terkait dengan Tritunggal. Memang nggak mudah Bang diselesaikan dalam satu kali pertemuan. Yang ada kita lemas, jemaat puas. Belum tentu juga jemaat puas. Tapi paling tidak kita hendak memulai ini demi menyampaikan pesan-pesan dogmatis, pembahasan-pembahasan dogmatis yang membuat kita tercerahkan, namun dengan cara yang cukup santai lah, sehingga membuat jemaat juga lebih mudah memahami dan memaknainya. Bicara tentang definisi tadi, jadi tri itu 3, tetapi berkaitan dengan pribadinya. Ada istilah dalam bahasa Latin, ya pribadi itu homoousiosnya, ya pribadinya. Tetapi hakikatnya tunggal, yaitu 1, hypostasisnya tadi. Nah, bagaimana ini nanti memaknainya, kita akan membahasnya ini perlahan demi perlahan. Dimulai dari konsep perjanjian lama itu seperti apa, nanti kita masuk perjanjian baru, terus kita berbincang bersama-sama menyusuri sejarah perjalanan waktu pula. Dalam konsep-konsep kekristenan yang juga berkembang di situ. Jadi pribadinya 3, 1 tunggal itu hakikatnya. Bagaimana memaknainya nanti. Paling tidak itu terlebih dahulu, Tritunggal atau Trinitas. Ya. Mungkin aku singgung sedikit Bang terkait dengan ini. Nah, Tritunggal itu bukan soal matematika, tidak ada hubungannya dengan aritmatika. Tapi persoalan bagaimana kita memahami Allah dari apa yang Alkitab katakan. Jadi bukan keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah. Bagaimana Allah yang benar itu menyatakan diri dan karyanya di sepanjang kitab suci atau di sepanjang kehidupan umat manusia. Nah, jadi bukan terkait dengan matematika. Lalu
dianggap kita gagal dalam memahami matematika. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 dong. Kok jadi 1? Nah kalau mau dihubungkan dengan matematika, posisinya bukan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Gitu Bang. Iya. Dan banyak simbolisasi yang bisa kita pergunakan sebagai penjelasan itu. Jari tangan ini kan 1, tapi dia punya 3 ruas gitu. Itu yang memungkinkan kita bisa memahami itu. Ini pun nilai matematis yang juga harus kita pahami. Kesatuan itu apakah hanya 1? Kan tidak. Ya. Gitu. Nah, pada sisi itu kita bisa memaknai nanti lebih dalam lagi. Tetapi sebelum sampai ke situ, sebelum sampai kepada detail-detail yang mungkin merumitkan pemikiran kita, tapi saya berharap, kami berharap itu tidak membuat kita terlalu rumit. Tidak terlalu rumit bukan berarti lalu kita malas. Tetapi kami berusaha mensederhanakan ini demi pencapaian pemahaman yang lebih easy listening dan easy understanding bagi kita semua. Nah, sebelum kita sampai ke bagian-bagian yang rumit tadi, yang pertama yang ingin kita bahas adalah perjanjian lama itu milik bangsa Ibrani, bangsa Israel. Dia tidak mengenal istilah Tritunggal itu. Mereka bahkan dalam konsep Ibrani sama sekali tidak berpikir ada ketritunggalan di situ. Bagi mereka monoteisme Allah yang satu itu betul-betul satu tunggal, ekad yang berarti esa seperti yang kita maksudkan secara matematis, ya satu saja begitu. Walaupun nanti di dalam perjanjian baru dan konsep kekristenan memahaminya secara berbeda. Nah pada bagian ini Bro Robson, bagaimana kita memaknai orang Ibrani sendiri sebenarnya memiliki konsep monoteistis. Ya. Satu yang betul-betul ekad dan tunggal, walaupun ada arti yang lain yang bisa menjelaskan di situ. Bagaimana kita memahami ini? Ya, pertama-tama saya mau tegaskan begini, bahwa pengenalan kita akan Allah itu bersifat progresif. Iya. Jadi Allah itu tidak langsung Tritunggal, ya, lalu dipahami secara sepenuhnya dalam perjanjian lama. Ya, menjelaskannya kepada umat Tuhan ya, tidak langsung begitu. Betul, tidak langsung. Jadi plak enggak. Jadi Allah itu menyatakan dirinya secara progresif. Tetapi Allah yang benar itu memang dari kekal ya Tritunggal. Tetapi pengenalan dia sebagai yang Tritunggal itu progresif sifatnya. Iya. Nah pertanyaannya apakah kebenaran tentang Allah yang Tritunggal itu sudah ada dalam perjanjian lama? Jelas sudah. Tetapi tidak seterang perjanjian baru. Iya. Jadi perjanjian lama itu baru benihnya. Nah tumbuh mekarnya dalam perjanjian baru Bang. Kalau kita menggunakan istilah tanaman lah. Iya. Ya kan? Benihnya dalam perjanjian lama, baru tumbuh mekar di perjanjian baru. Nah, kita bisa melihat bahwa memang kita nggak bisa menafikan perjanjian lama itu sangat menekankan Allah yang bersifat monoteistik, esa atau satu. Seperti Ulangan 6 ayat 4 yang merupakan pengakuan iman dari orang Yahudi, orang Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Bahwa Tuhan itu adalah esa dan masih banyak lagi. Jadi perjanjian lama itu sangat menekankan Allah yang esa dan ini merupakan inti dari iman orang Yahudi, monoteisme sifatnya. Tetapi pertanyaannya, apakah kejamakan Allah itu tidak terlihat sama sekali dalam perjanjian lama? Tunggu dulu. Meskipun di PL itu belum seterang perjanjian baru, tetapi sudah ada kok. Misalnya ini ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ya kan Allah berfirman, ya kan menciptakan alam semesta dengan firman-Nya, lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Lalu Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita. Nah, kata kita itu adalah musyawarah dari kejamakan pribadi Allah. Jadi pribadi Allah yang jamak itu bersama-sama untuk menciptakan. Ya, menciptakan, memelihara dan menopang alam semesta. Baiklah kita. Nanti di Kejadian pasal yang ke-11 terkait dengan Menara Babel. Baiklah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka. Lagi-lagi ada kata kita di sana. Nah, masih banyak lagi hal-hal yang menunjukkan atau mengindikasikan bahwa Allah itu jamak kok dari sejak perjanjian lama. Jamak di situ bukan dalam artian Pribadinya banyak. ya. Tapi pribadinya. Bukan keesaan hakikatnya. Nah lalu misalnya di Kejadian 18 ada teofani, penampakan Allah dalam rupa manusia. Lalu penampakan Allah dalam rupa malaikat. Ya kan teofanic angel. Jadi Allah menampakkan diri dalam rupa malaikat seperti kepada Gideon, ya kan kepada Ishak waktu mau dikorbankan, kepada Sarah kalau nggak salah, dan beberapa
peristiwa yang lainnya di mana Allah menyatakan dirinya, menampakkan dirinya dalam berbagai macam bentuk secara khusus dalam rupa malaikat. Ya, baik, tunggu, stop di situ dulu, Bro Robson. Hanya satu pertanyaannya, apakah orang Ibrani atau orang Yahudi, bangsa Israel, mereka sudah memahami bahwa konsep Tritunggal itu sudah ada? Karena dari penjelasan yang kita temukan dalam berbagai macam literatur, memang mereka tidak memahami itu. Ya. Dalam artian bukan berarti mereka tidak paham, tetapi tadi merujuk kepada progressive revelation tadi, mereka belum memahami konsep Tritunggal itu. Mereka belum sampai pada pemahaman itu. Ya. Kenapa? Pada bagian ini paling tidak saya ingin menambahkan gitu ya, bahwa ini menjadi sebuah pembeda antara Allah bangsa Israel dengan Allah bangsa lain. Ya. Kalau Allah bangsa lain itu memang jamak banyak sekali dan mereka menyembah banyak dewa begitu. Dan disitulah penegasan Allah kepada bangsa Israel bahwa aku ini satu. Ya. Gitu. Nah, kenapa tidak langsung dijelaskan Tritunggal tadi, kembali kepada penjelasan Bro Robson. Jika pada saat itu langsung dijelaskan mungkin ngabur bangsa Israel. Ya sama saja ternyata seperti bangsa-bangsa lain. Kenapa? Terkejut mereka. Orang tadinya budak, mereka belum paham apa-apa, tiba-tiba langsung dijelaskan bahwa Allahmu itu juga tiga dalam kepribadiannya. Belum sanggup itu. Ya, betul. Seorang budak yang baru keluar dari perbudakannya, baru menikmati kemerdekaan dan kebebasan, lalu dicekokin pemahaman yang terlalu tinggi, mabok dia. Ya. Bisa-bisa mereka murtad dan tidak mau mengenal Allah. Dan itulah cara Allah menjaga stabilitas rohani bangsa Israel. Ya. Nah itu luar biasa. Saya tergerak untuk menambahkan ini sebagai sebuah pengingat gitu, bahwa ketika kita memahami perjanjian lama memang monoteistik tetapi masih tersembunyi gitu, Tritunggalnya masih disembunyikan oleh Allah. Baru nanti di dalam perjanjian baru ketika umat Tuhan sudah mulai dianggap hampir akil balik lah, karena Kristus hadir kan. Lalu kemudian perjanjian baru bersama dengan Rasul Paulus yang memberikan penjelasan yang begitu detail dan lebih banyak, baru disitulah konsep Tritunggal itu dimunculkan. Walaupun pada masa perjanjian baru kita berbenturan atau bukan berbenturan, bersandingan dengan konsep pagan. Mitologi Yunani memahami itu, ada Zeus, Perseus dan para dewa yang lain yang mirip dengan konsep Tritunggal gitu. Tapi kembali kepada perjanjian lama, nampaknya memang masih tersembunyi kalau boleh dibilang. Ya. Walaupun kita sebagai orang Kristen bisa menangkap itu ada, tetapi setelah sekarang kita baru melihat itu. Ya. Tapi jika kita menjadi bangsa Israel waktu itu, mungkin kita berpikir memang nggak mungkin Allah Tritunggal gitu. Gitu kira-kira. Setuju Bang. Jadi gini, saya tambahkan lagi ya. Benar sekali ya, bahwa jangankan orang-orang Yahudi di PL yang tidak langsung menangkap apalagi menerima Allah yang Tritunggal itu. Ketika Yesus hadir aja mereka nggak langsung kok memahami dan menerima Allah itu Tritunggal sifatnya. Itu dia. Tetap progresif kok. Sampai pada akhirnya Yesus naik ke surga, lalu Roh Kudus turun, baru mulai menangkap mereka dan menuliskan keyakinan mereka tentang Allah yang Tritunggal itu. Jadi itu tidak langsung. Itu bersifat progresif sifatnya dinyatakan oleh Allah. Nah Allah itu kan maha cerdas sekali ya. Di perjanjian lama itu dia menunjukkan siapa dia dibandingkan dengan Allah-Allah yang disembah oleh banyak bangsa pada waktu itu. Jadi dia mengidentifikasi dirinya bahwa dia sangat berbeda dengan Allah-Allah yang ada pada waktu itu. Dengan berbagai macam hal seperti peperangan, seperti pemeliharaan. Allah menyatakan kedaulatannya, kekuasaannya, membawa keluar dari Mesir, lalu membawa ke padang gurun, memelihara mereka di padang gurun dan sebagainya macamnya. Allah menyatakan siapa dia lewat kekuasaannya, keperkasaannya. Tetapi puncak dari penyataan Allah itu baru dia dikenal dengan sempurna ketritunggalannya di dalam perjanjian baru lewat peristiwa inkarnasi Tuhan Yesus. Baru dengan terang benderang kita mengetahui siapa Allah itu, apa karya terbesarnya dalam kehidupan umat manusia ketika Yesus hadir. Ketika Yesus berinkarnasi, dia mau menyelamatkan umat manusia. Baru kita bisa melihat ya Allah yang benar itu siapa dan bagaimana. Bahkan ketika penampakan Melkisedek ya pada masa Abraham. Betul. Setelah dia mengalahkan Kedorlaomer lalu kemudian berjumpa dengan Melkisedek, bagi mereka Melkisedek itu belum dianggap sebagai teofani, betul-betul masih dianggap sebagai Raja Salem. Bahkan ada satu tafsiran yang menjelaskan Melkisedek ini adalah salah satu anak dari Sem. Jadi mereka menganggap ini keturunan kesekian dari Sem yang membuat layak disebut sebagai Raja Salem. Bahkan dianggap sebagai keturunan pertama.
dari penafsiran itu. Dan itu yang membuat bangsa Israel sendiri sebenarnya masih bukan menolak, memang belum paham pada bagian itu. Baru di perjanjian barulah semua itu terbuka. Ya. Walaupun sayangnya ketika perjanjian baru itu dibukakan oleh Tuhan, justru bangsa Israel menolak pemahaman-pemahaman baru itu. Dengan simbolisasi penolakan mereka terhadap Kristus. Ya. Dianggap ini justru menghina kealahan. Pribadi Allah itu sendiri, Allah nggak mungkin jadi manusia, Ya. gitu kan? Pada waktu itu ya. Iya, nah itu yang sangat unik. Kalau dibilang kasihan, iya kasihan. Betapa mereka sampai hari ini masih ada dalam pemahaman monoteistik yang tidak merelakan diri, membuka diri terhadap kehadiran Sang Kristus sebagai salah satu pribadi dari Tritunggal Allah yang Maha Kudus itu. Nah, bagaimana itu bisa bergerak, mulai berubah, Bro Robson, dari perjanjian lama lalu kemudian ke perjanjian baru? Tadi kan ada semacam keraguan. Jangan-jangan ini sebenarnya adopsi dari konsep Yunani. mitologi Yunani. Ya, oke. Karena ada sebuah kisah ketika Zeus itu turun ke bumi lalu kemudian menghamili seorang putri dalam sebuah kerajaan, lalu lahirlah Perseus. Perseus ini dianggap sebagai demiurgos, separuh dewa, separuh manusia, yang seolah-olah mirip seperti Yesus. Ya. Gitu. Nah, bagaimana ini? Apakah sebenarnya memang kita mengadopsi itu, atau sebenarnya ini kisah titipan demi membuat bangsa Israel, khususnya lebih khusus lagi umat Tuhan, mudah memahaminya? Karena mitologi ini bukan kisah nyata sebenarnya. Ya. Menarik ya? Menarik sekali. Ketika saya menggali ini sejak tahun-tahun yang sudah cukup lama, ketika saya di kuliah dan lain sebagainya, penuh dengan keunikan di situ. Hanya memang kita tidak punya kesempatan untuk bisa berdiskusi. Kita berharap diskusi ini menjadi diskusi berikutnya ini. Ya, ini memang cukup dalam ya, cukup pelik ya, membahas terkait dengan mitologi Yunani. Tetapi ini menjadi penting supaya kita bisa mengetahui dan menjawab berbagai macam tuduhan yang ada. Bahwa konsep kita itu adalah tentang Allah itu nyontek. Ya, dari berbagai macam kepercayaan yang lainnya, seperti dari Yunani. Tentu jawabannya adalah tidak. Karena begini, PL itu sudah ada sebelum ada konsep mitologi Yunani. Jadi Allah itu sudah menggagas ya sebuah karya keselamatan yang akan dinyatakan melalui anaknya yang tunggal. Dalam perjanjian lama itu jelas sekali dalam kejadian kejadian 3 itu berbicara tentang kejatuhan umat manusia. Di pasal yang sama Tuhan menyatakan janji keselamatan. Protoevangelium. Kejadian 3 ayat 15. Bahwa anaknya akan lahir dari seorang perawan dari Maria yang pada akhirnya kita ketahui. Setelah genap waktunya, kata Paulus dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang keempat. Ini sudah ada sebelum ada mitologi Yunani dan berbagai macam kepercayaan yang ada. Gitu loh Bang. Betul. Jadi kalau dibilang kita nyontek sih enggak lah. Ya, jadi seperti yang kita sudah tegaskan di awal, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha cerdas, di mana tidak ada satu rencana yang kecelakaan gitu loh. Tiba-tiba ada, enggak, sudah direncanakan dalam kekalan oleh Allah. Tapi disingkapkan perlahan-lahan dari waktu ke waktu, bahkan kehadiran Yesus pun itu sudah ditetapkan kapan akan berlangsungnya. Makanya bahasanya Paulus setelah genap waktunya, Galatia 4 ayat yang keempat. Lalu Galatia 3 ayat 16 dikatakan bahwa keturunan itu adalah keturunan Abraham. Bukan keturunan-keturunanmu seakan-akan jamak, tapi tunggal. Merujuk kepada siapa? Yesus. Di mana lewat kehadiran Yesus semua bangsa akan diberkati. Yaitu terkait dengan keselamatan. Nah itu terkait dengan mitologi Yunani Bang. Tetapi kita nggak bisa memungkiri bahwa bapak-bapak gereja itu dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Seperti Aristoteles dan Plato. Misalnya bapak-bapak gereja barat itu dipengaruhi oleh Aristoteles. Kalau timur itu Plato. Nah dalam hal mereka menggumuli istilah-istilah itu nggak bisa dipisahkan dari filsafatnya mereka. Tergantung mereka lebih kepada siapa? Aristoteles kah, Plato kah? Condong kemana ya? Iya, misalnya istilah prosopon gitu loh Bang. Istilah personae, kan si Tertullianus kan penggagas pertama sekali dari konsep tentang Tritunggal. Ya, una substantia tres personae. Satu substansinya, tiga pribadinya. Nah ada tuduhan juga yang mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah konsep yang diciptakan di konsili
Ya, tahun 325 dan selanjutnya Konsili Nisea, Konsili Konstantinopel, Efesus, ya, lalu Kalsedon, Konstantinopel lagi, baru nanti Nisea lagi, banyak Nisea. Nah, ini merupakan produk dari semua konsili ini, abad keempat. Tentu tidak, karena sebelum ada konsili ini sudah ada bapak-bapak gereja di abad-abad awal seperti abad kedua yang telah meyakini hal ini, menggumuli hal ini, seperti Tertullianus, Ignatius dari Antioquia, terus Irenaeus, Athanasius, terus Justin Martyr, Origenes, semuanya ini sudah menggumuli tentang Tritunggal, kebenaran dari Allah yang Tritunggal. Jadi ini bukan ujuk-ujuk kalau kita memakai bahasa itu. Ujuk-ujuk langsung di abad keempat seperti serangan terkait dengan iman kita akan Yesus Tuhan, bahwa Yesus itu diangkat jadi Tuhan di Konsili Nisea. Itu orang yang nggak tahu sejarah, itu orang yang nggak tahu konsili. Kalau saya bilang malas belajar. Malas belajar, malas belajar. Kepentok ya udah ini aja lah jawabannya. Menurut saya itu tidak mau belajar kepada sejarah-sejarah sebelumnya gitu ya. Ya walaupun memang nampaknya logik begitu kan ya. Di Konsili Nisea baru diangkatlah ini Yesus itu adalah Allah gitu. Ya itu tadi, kalau hanya belajarnya sampai di situ ya seolah-olah seperti itu. Padahal ada konsep sejarah yang melatar belakangi itu semua panjang sekali. Bahkan Nisea itu sebenarnya hasil dari sebuah pergumulan panjang ketika ya banyak bidat di situ. Salah satunya Arius. Ya salah satunya Arius yang sangat kuat sekali memang. Punya pengaruh yang cukup kuat. Dia ini berani ngomong, orangnya vokal, ngototan juga gitu. Lalu kemudian menyebar. Konsep Arianisme ini menyebar. Terlebih lagi ketika dia berbicara bahwa kalau Allah itu Esa, nggak mungkin Yesus itu Tuhan. Ya. Nah, itu konsep dia. Kalau Allah Esa, Esanya itu tadi, Esa yang masih berbau monoteistik. Monoteistik yang salah gitu. Monoteistik itu tidak salah, tetapi monoteistik yang tidak lengkap itu yang salah. Sehingga membuat ketika berbicara keesaan Allah itu hanya sekedar masalah satu dalam konsep matematis manusia, bukan satunya dalam konsep yang betul-betul sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Itu yang merumitkan. Lalu kemudian tersebarlah itu dan membuat banyak penyesatan di situ. Lalu lahirlah sebenarnya Konsili Nisea ini demi menyelamatkan kebingungan umat gitu. Karena memang ada pertentangan Arius lalu Athanasius dan membuat skisma memang akhirnya. Barat dan timur juga bertentangan. Ada yang pro Arius, ada yang pro Athanasius. Ini rumit memang. Ya memang perjalanannya panjang, tetapi ini bagian dari proses pendewasaan iman Kristiani gitu ya. Saya singgung sedikit dong terkait dengan pergumulan Nisea 325 itu melawan Arius secara khusus yang meyakini bahwa Yesus itu tidak memiliki hakikat yang sama. Homoousia, bukan homoousia. Jadi diyakini oleh Arius Yesus tidak memiliki hakikat yang sama dengan Bapa atau tidak benar-benar atau sungguh-sungguh Allah. Nah, dia menggumuli satu hal. Dia mengatakan bahwa kalau kita percaya bahwa Yesus itu juga adalah Allah sama seperti Bapa, lalu apa bedanya kita dengan bangsa-bangsa kafir yang menyembah banyak Allah? Kita sama dengan politeisme dong pada akhirnya. Padahal kan tidak. Apakah kita menjadi politeisme hanya karena kita memandang bahwa Yesus itu juga adalah Allah seperti Bapa? Di satu sisi di mana kita juga nggak bisa menafikan bahwa sifat-sifat yang ada pada Allah ada pada Yesus. Karakteristik yang ada pada Allah ada pada Yesus. Sebagaimana Bapa disembah, Yesus juga disembah. Bukankah itu menunjukkan bahwa dia memiliki hakikat yang sama dengan Bapa? Nah itu nggak bisa disangkali oleh Arius. Yang kedua, bukankah orang-orang Israel, ya, para murid itu adalah orang-orang Yahudi yang sangat monoteistik ketat satu-satu, lalu pada akhirnya mereka menerima Yesus dan Roh Kudus sebagai Allah juga. Secara khusus Paulus lah. Paulus apalagi? Dia sangat membenci Yesus. Tetapi perjalanan menuju Damsik itu membuat dia menyadari bahwa Allah itu bukan dalam pengertian satu-satu. Nah itu nanti diungkapkan dalam setiap surat yang dia tulis. Seperti 1 Korintus 8 Bang. Ini kan pengakuan iman orang Kristen. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi Rasul Paulus ini tidak mengorbankan keesaan Allah hanya karena dia menjelaskan kejamakan Allah. Ada satu Bapa, ada satu Yesus. Dan dia tidak mengorbankan kejamakan Allah hanya karena dia mengesankan keesaan Allah. Jadi dia menjelaskan
pengakuan iman Israel itu dengan lengkap setelah Yesus hadir, yang Ulangan 6 ayat 4 Iya, itu. betul. Bang. Nah, itu memang setelah jauh panjang perjalanannya. Tetapi sebenarnya ketika kita membaca Matius 3 ayat 16 sampai 17 itu menjadi sebuah penanda awal perubahan konsep yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat Tuhan, bangsa Israel secara khusus dan kita semua umat Kristen sesudahnya. Ketika proses atau ritual ketika Kristus dibaptis, sesudah dibaptis Matius 3 16 sampai 17 itu ya. 13 sampai 17. Iya, sesudah dibaptis 16 sampai 17 maaf. Ya. Matius 3. Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati. Ini sebuah konsep yang jauh sebelum Kristus menjanjikan penolong yang sepadan, penolong yang lain. Kehadiran Roh Kudus. Tetapi di situ sudah dengan jelas roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Tentu ini Bapa di surga yang berbicara, yang mengatakan inilah anakku yang terkasih, anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ada sebuah konsep Tritunggal yang Tuhan ibarat kata sedang sisipkan dalam sebuah proses sederhana, yaitu baptisan Tuhan Yesus Kristus. Baru berikutnya Rasul Paulus menangkap semua konsep secara lengkap dan menjelaskan kembali kepada umat Tuhan memang. Ya. Nah itu tadi yang saya katakan, kalau ketika kita membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus, di situ kita sudah melihatnya secara lengkap betapa dia menjelaskan itu dengan detail. Tetapi bagian awal tadi, balik kepada pertanyaan saya, kenapa itu mulai berubah? Kalau dalam konsep berpikir yang saya pahami, memang Allah mulai menyisipkan pemahaman-pemahaman Tritunggal itu demi bukan melengkapi, tetapi menjelaskan lebih lengkap tentang apa yang sudah dimiliki bangsa Israel pada masa dulu, yang sudah tertulis secara tekstual sebenarnya, walaupun belum paham. Baru berikutnya proses ini sebagai anugerah bagi kita umat percaya, dengan lengkap kita menemukan itu semua. Ya. Kalau bagi bangsa Israel sampai hari ini mungkin mereka belum percaya. Bangsa Israel yang belum percaya kepada Kristus ya. Sampai hari ini menurut saya konsep mereka masih belum Tritunggal. Masih dalam konsep yang monoteis, saklek mati. Esa, ekat itu ya satu. Dalam pengertian bilangan atau matematika. Nah nanti kita akan menjelaskan lebih panjang lebar ya Bang ya. Terkait dengan landasan teologisnya. Bahwa kita memiliki argumentasi yang kuat, bahkan sangat kuat terkait dengan keyakinan kita akan Allah yang Tritunggal. Jadi baik secara teologis, secara filosofis maupun secara logis kita bisa bertanggungjawabkan doktrin Tritunggal ini. Nah, saya mau tekankan satu hal dulu Bang terkait dengan ini, pembuktian yang sudah Abang suguhkan tadi. Bahwa memang memahami Allah Tritunggal itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi ini bukan masalah, wah sulit, wah mudah, wah sukar banget. Bukan soal itu. Tetapi soal bagaimana Allah menyatakan dirinya. Ini semuanya Alkitab yang ngomong kok. Seperti bapak-bapak gereja, mereka nggak sembarangan. Ini bukan dikarang-karang sama mereka. Semuanya ada dalam Alkitab. Di mana ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi Alkitab tidak mengatakan 3 Allah, tapi 1 Allah. Nah mereka mencoba untuk menggumuli semuanya ini. Lahirlah Tritunggal. Jadi bukan yang diada-adakan. Gitu loh Bang. Kalaupun istilahnya baru ada setelah zaman Tertullianus, itu sebenarnya sebuah istilah yang dicetuskan atau menjadi ide dari Tertullianus demi memudahkan kita untuk meyakini ya, untuk menjadi memahami. label dari konsep ini loh Tritunggal. Bukan berarti kalau istilahnya itu tidak ada di dalam Alkitab lalu ini tidak Alkitabiah, tidak. Ada banyak istilah yang tidak ada di dalam Alkitab tetapi itu sangat Alkitabiah. C.S. Lewis pernah berkata begini Bang, sangat sulit untuk kita mengakui bahwa Tritunggal ini dikarang-karang oleh bapak-bapak gereja. Ini bukan hasil yang dikarang-karang. Karena kalau mau dikarang-karang, kenapa enggak yang mudah aja sih yang mereka buat? Kenapa harus seperti ini? Jadi kenapa rumit kali? Iya, kenapa rumit gitu loh. Jadi kalau maupun dikatakan dikarang-karang, seharusnya yang mudah mereka buat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memang menyajikan sesuatu yang apa adanya, apa yang Alkitab katakan dan benar. Dan benar. Yang banyak dicetuskan, diformulasikan, dikonsepkan oleh Bapak Gereja itu lebih kepada istilah-istilah sebenarnya. Hipostasis, Tritunggal, union, prosopon. Itu memang bagian yang pada masa itu menjadi istilah yang memang sangat mudah difahami karena memang bahasa Latin menjadi bahasa liturgi gereja, sama bahasa Yunani. Pembahasan bahasa perbincangan teologis ya termasuk Yunani, sehingga istilah itu perlu muncul. Kalau sekarang kami menggunakannya bukan lalu untuk sok-sokan, sombong-sombongan, enggak. Itu istilah yang dulu dipakai. Tetapi dalam bahasa-bahasa sederhana kita bisa menjelaskannya. Tadi kan
hypostasis itu hakikatnya. Ya. Lalu kemudian homoousios itu pribadinya. Ya toh? Lalu kemudian istilah-istilah yang lain yang mungkin bingung untuk kita pahami, carilah. Itu banyak kok kita bisa jelaskan gitu. Dan Ya. banyak penjelasannya di internet dan literatur-literatur yang bisa kita akses. Tetapi paling tidak ini hanya sebagai bagian upaya untuk mengingatkan kita bahwa sejarah perjalanan pembahasan tentang Tritunggal ini cukup panjang. Ya. Dan ada banyak istilah yang memang mengikut dan menjadi penyerta di situ yang tidak bisa kita ingkari untuk kita tetap jelaskan. Nah tapi baiklah Bro Robson, ini waktu juga memang yang harus membatasi kita, tetapi paling tidak ini sampai pada bagian ini bahwa memang Alkitab itu isinya sangat tegas dan jelas bahwa Tritunggal itu memang konsep yang dimiliki tentang keberadaan Allah itu. Iya. Satu lagi Bang. Jelas sekali ya. Mungkin mau saya tambahkan Bang. Terkait dengan begini. Tidak bisa dijelaskan secara sempurna bukan berarti tidak benar. Iya. Sekali lagi ya, tidak bisa dijelaskan secara sempurna bukan berarti tidak benar. Iya. Yang kedua, bisa dijelaskan secara sempurna bukan berarti benar. Iya. Nah, kita harus akui Tritunggal itu ada pada poin yang pertama. Tidak bisa dijelaskan secara sempurna, tetapi bukan berarti tidak benar. Yang benar itu justru ini. Yang benar itu adalah ketika kita mengakui bahwa kita nggak bisa menjelaskan Allah secara sempurna. Jangankan menjelaskan Tritunggal atau Allah secara sempurna. Seluruh sifat atau keberadaannya. Salah satu dari sifatnya saja kita nggak bisa menjelaskan secara sempurna. Apalagi seluruh keberadaannya. Jangankan Allah deh dengan seluruh keberadaannya. Alam semesta ini saja begitu luas. Nggak bisa kita jelaskan secara sempurna. Apalagi Allah. Jadi kita bukan menghormati Allah ketika kita mengatakan kita bisa menjelaskan dia secara sempurna. Justru kita menghina Allah. Iya. Kita terbatas, dia tidak terbatas. Bagaimana mungkin yang terbatas bisa menjelaskan yang tidak terbatas secara sempurna? Iya. Yang ada sebaliknya, yang tidak terbatas itu bisa menjelaskan yang terbatas secara sempurna. Iya. Terus yang terbatas ini nggak bisa mengubah dirinya dalam berbagai macam bentuk. Tetapi yang tidak terbatas bisa menyatakan dirinya dalam berbagai macam bentuk. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah. Dalam konteks supaya kita bisa mengenal dia dengan benar atau dengan dalam. Itulah yang Alkitab singkapkan bagi setiap kita. Itu benang merah yang harus menggarisbawahi kita semua bahwa ada batasnya di situ. Ketika kita tidak mampu menjelaskan ya memang wajar orang kita memang terbatas. Ya, di luar. Jadi Allah itu bukan hanya soal masuk akal, tidak masuk Ya, akal. ya. Ada yang ketiga, di luar akal. Gitu. Akal kita yang tidak sanggup. Gak sanggup, Iya. tapi bukan berarti tidak benar. Iya. Tapi itu sebuah kewajaran, Iya. karena dia maha besar. Itulah batasan kita ketika kita hendak menjelaskan dan memahami Allah. Justru wajar di situ ketika kita tidak mampu. Itulah sebabnya kita tetap sebut sebagai misteri. Misteri di situ bukan berarti lalu kita tidak bisa mencerna, hanya kita tidak mampu atau belum mampu mencernanya. Ketika kita mampu mencerna bukan berarti lalu semuanya sudah terjelaskan, belum tentu juga. Itu juga betul. Ketika Yesus hadir pun apakah seluruh misteri Allah langsung tersingkapkan? Tidak juga. Iya. Tetapi apa yang dianggap misteri selama ini bisa dipahami pada akhirnya. Oh, ini ternyata Allah yang benar itu. Seperti Paulus dan kawan-kawan. Oh, ini lewat kehadiran Tuhan Yesus. Jadi lewat kehadiran Tuhan Yesus, pengenalan atau pencarian kita akan Allah yang benar itu terhenti sebenarnya. Karena tidak ada yang pernah mengklaim I am the way, the truth and the life. No one come to the Father except by me. Semuanya hanya mengajarkan kebenaran. Tapi Yesus mengakui atau mengklaim dirinya sebagai sang kebenaran. Iya. Baik. Nah, kita mau lanjut nih. Paling tidak kita sudah sampai kepada kesimpulan awal bahwa memang Alkitab dengan jelas memberikan kesaksian yang tegas bahwa konsep Tritunggal itu sejak dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru ada dan jelas di situ terlihat. Kalaupun bangsa Israel monoteistik tadi itu dalam keterbatasan mereka memahami Allah, tetapi sejak dari Perjanjian Lama sudah ada. Dan di Perjanjian Baru mulai Allah menegaskan secara jelas, ya, faktual dan bahkan lewat Rasul Paulus dan juga penulis-penulis kitab Perjanjian Baru yang lain mulai disingkapkan lebih luas. Bahkan kemudian sejarah gereja menjelaskan itu. Betul-betul Tritunggal itu menjadi konsep tentang Allah yang jelas tertulis di dalam Alkitab. Nah sekarang, kalau untuk itu kita sudah sebenarnya nih kalau boleh saya ngomong, kita tutup buku lah, udah gak perlu lagi dibahas ada gak di dalam Alkitab? Ada jelas sekali. Sekarang kita masuk kepada nilai esensialnya. 3 pribadinya itu maksudnya gimana? Dan satu Allahnya itu seperti apa sebenarnya Bro Robson? Supaya kita tidak terjebak dalam kejamakan Allah, politeistisnya itu. Atau triteisme yang juga sama saja menyesatkan. Bagaimana itu? 3 tetapi 1. Ya. 3 pribadi tetapi 1, bagaimana? Nah itu.
Itu jauh lebih menarik Ya, menurut saya. oke. Jadi ada beberapa sebenarnya konsep tentang Allah dalam kekristenan. Mhm. Selain Tritunggal ada namanya modalisme atau sabellianisme, Bang. Iya. Mhm. Ada juga tadi Unitarianisme, Iya. ada Trinitarianisme, Mhm. ya. Ada Triteisme. Mhm. Nah, kita yang mana? Tentu kita Tritunggal. Nah, Tritunggal ini benar-benar berbeda dari yang lainnya. Jangankan dari semuanya ini, Bang ya. Dari orang yang menganut monoteisme, itu juga kita berbeda. Iya. Ada 3 agama monoteisme. Yahudi, Kristen, Islam. Mhm. Islam dan Yahudi itu sama. Tunggal. Satu dalam Matematis. pengertian matematika. Satu pribadinya, satu hakikatnya. Iya. Tapi kalau kita beda. Satu hakikatnya, 3 pribadinya. Dan tadi kita sudah singgung di awal, ini tidak bertabrakan secara filosofis. Karena pribadi dan hakikat Allah itu berbeda. Maknanya berbeda. Nah, Alkitab sudah menjelaskan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu pribadi yang berbeda-beda, Bang. Ya. Contoh lah ya, bagaimana kita tidak membedakan Bapa dan Anak. Misalnya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 39, kiranya cawan ini berlalu. Kepada siapa dia ngomong? Masa dia ngomong sama dirinya sendiri? Ya, iya. Sekiranya cawan ini berlalu tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Jadi gak mungkin sama, itu pribadi yang sama. Lalu di kayu salib, Eloi Eloi lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau memang Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, masa dia ngomong gitu loh kepada dirinya sendiri, kan lucu, Pak. Jadi Bapa dan Yesus itu adalah 2 pribadi yang berbeda, begitu juga dengan Roh Kudus. Karena nanti ketika Yesus naik ke surga, Yesus sudah ngomong sebelumnya, Yohanes 14, 15, 16, bahwa akan ada roh penolong yang lain. Kamu tidak yatim piatu, Pak. Tapi ada roh penolong yang lain. Kata yang lain itu menunjukkan bahwa pribadi yang berbeda tapi hakikatnya sama dengan dia. Sama Yesus. Nah, jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda-beda. Nah, salah satu peristiwa yang menunjukkan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda-beda, itu tadi, Bang, Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 mengenai Yesus dibaptis. Dalam waktu bersamaan, di tempat yang sama, dalam waktu bersamaan muncul 3 pribadi sekaligus Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya kan? Yang dibaptis adalah Yesus, yang turun, Roh Kudus turun dalam bentuk merpati. Lalu ada yang ngomong, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jelas ini menunjukkan bahwa Allah itu 3 pribadinya. Jadi ini lagi-lagi ya, bukan dikarang-karang. Biarkanlah kita melihat Alkitab dan membiarkan Alkitab itu berbicara apa adanya tentang dirinya. Kita akan disuguhkan dengan semuanya ini. Misalnya di Matius yang pasal ke-12, Yesus mengatakan kamu menghujat anak diampuni. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, kamu tidak bisa diampuni. Dan masih banyak lagi konteks-konteks yang lainnya yang menunjukkan bahwa Yesus menunjukkan bahwa dia berbeda dengan Bapa dan Roh Kudus. Apalagi nih, Bang, ya, kalau kita merujuk kepada Injil Yohanes. Injil Yohanes. Kalau kita menolak Tritunggal, kalau kita menolak doktrin Tritunggal, maka kita akan berbenturan dengan banyak ayat secara khusus Injil Yohanes. Karena Injil Yohanes adalah Injil yang Trinitarianisme, Injil Tritunggal. Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Jadi ketika kita membuang Tritunggal, itu sama dengan kita membuang Injil Yohanes. Karena Injil Yohanes adalah Injil Tritunggal. Gitu. Secara sederhana pertanyaannya begini. Apalagi merujuk kepada Matius pasal yang ketiga tadi. 3 pribadi itu bagaimana? Apakah berarti memang berbeda-beda? Atau sebenarnya mereka satu? Karena terlihat memang itu berbeda-beda. Nah, ini pertanyaan yang mewakili kesederhanaan seorang memahami. Nah, itu yang seringkali membuat sulit, Bro Robson. Dia tidak 3 entitasnya, tetapi terlihatnya nampak 3. Ada Bapa di surga, lalu kemudian ada Roh Kudus, lalu kemudian ada Yesus. Nah, itu yang sulit difahami oleh banyak orang. Even umat Kristiani sendiri sulit untuk menangkap itu. Sehingga banyak dari kita sebenarnya terjebak dalam konsep Arianism, Sabellianism juga. Bahwa ini hanya 3 mode saja. 3 bentuk Allah mewujud, padahal hanya 1. Nah, ini pula yang memang tidak bisa kita pungkiri sebagai sebuah handicap. Ketika seseorang memahami Tritunggal, itu tidak mudah. Bagaimana mungkin kok tak kita bisa menangkap ketika Bapa ada di surga, lalu kemudian Roh Kudus serupa burung merpati, lalu kemudian Yesus sedang dibaptis. Ini kan terlihat memang ada 3. Nah, bagaimana kita memahami ini, Bro Robson? Ya. Pernah dengar istilah ini nggak, Pak, Bang? Analogi ini, Pak Joko misalnya.
Di rumah sebagai kepala rumah tangga, Iya. di kampus sebagai ketua STT atau rektor, di masyarakat sebagai ketua RT. Nah, nggak sedikit orang Kristen menggunakan Konsep analogi ini itu. untuk menjelaskan Tritunggal. Pertanyaannya, itu dalam rangka untuk mempermudah, menjelaskan secara sederhana. Nah, hati-hati ya. Ini bukan soal sederhana atau enggaknya. Menjelaskan Tritunggal itu bukan soal mudah atau enggaknya, tetapi menjelaskan secara apa adanya sesuai dengan apa yang Alkitab saksikan. Jelaskanlah. Terlepas dari sulit atau enggaknya nanti dulu itu. Tapi apa adanya. Ya. Gitu loh. Nah, saya nggak bisa memungkiri gitu loh, nggak bisa menafikan bahwa tidak ada analogi yang sempurna untuk bisa menjelaskan Allah yang Tritunggal itu. Nah, yang ada akhirnya adalah demi memudahkan diterimanya konsep ini, akhirnya orang terjebak pada analogi yang salah. Seperti tadi ini, Pak Joko tadi ini. Ini bukan Tritunggal, ini modalisme, ini Sabellianisme, ini Jesus only. Jadi Pak Joko itu ya tetap sama, di kampus dia sama, di masyarakat dia sama, rumah tangga ya dia sama. Sementara Tritunggal tidak seperti itu. Beda-beda. Itu dia. Jadi Alkitab mendeskripsikan bahwa Bapa itu berbeda dengan anak dan anak berbeda dengan Roh Kudus berbeda dengan anak dan Bapa. Dan masing-masing ini memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang sama. Inilah yang membuat kita menyimpulkan bahwa ketiga pribadi ini memiliki hakikat yang sama. Sama-sama Allah. Hakikatnya itu bukan hanya sama loh, tapi satu. Ya. Nah, kesatuan itu pada bagian mana? Atau seperti apa? Itu yang juga seringkali sulit. Yang pertama tadi kesulitannya ketika ini memang tiga kok. Tapi kok dianggap satu bagaimana? Ketika kita tidak bisa menjawab bagaimana ketigaan mereka, lalu kemudian kita membahas bagaimana kesatuan mereka, ini pasti akan mengalami kegagalan. Tapi ketika kita bisa memahami ketiganya itu dalam artian yang memang jelas, maka bicara tentang satunya Allah, yang Esa, yang tunggal itu kita akan bisa dengan mudah. Nah, tetapi bagaimana terlebih dahulu? Tiga pribadi ini sebenarnya apa? Apakah ya memang hanya seperti yang tertulis dalam Alkitab? Ya seperti itu, begitu. Menjelaskannya dalam keterbatasan manusia kita tidak mampu menjelaskannya. Terimalah sesuai dengan apa yang memang ada di situ. Ya seperti itulah. Tetapi itu masih sulit difahami. Nah, menurut Bro Robson gimana? Iya. Ini analoginya sederhana, tapi tidak sempurna. Misalnya gini, saya sama abang kan jelas dua pribadi yang berbeda. Iya. Kita nggak perlu argue lah dengan hal ini. Udah pasti berbeda. Terus kalau kita merujuk kepada Tritunggal, ya seperti itu. Bapa sama Yesus itu pribadi yang berbeda. Tetapi mereka itu memiliki hakikat yang sama. Kesamaan hakikat itu dalam pengertian apa? Kesatuan sifat-sifat, kesatuan kedudukan. Mereka memiliki kedudukan yang sama, kehormatan yang sama, kemuliaan yang sama. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 5, Bang. Father glorify me with the glory I had before the world was created. Dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia dijadikan. Bahwa anak juga punya kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Bapa, seperti yang dimiliki oleh Roh Kudus. Jadi satu, hakikatnya sama dan satu. Itu dalam pengertian apa? Tadi kesatuan dalam hal kedudukan, sifat-sifat, karakteristik, kemuliaan, Bang. Itu terkait dengan hakikatnya. Terkait dengan pribadinya, udah jelas itu berbeda-beda satu sama lainnya. Jangan dikatakan bahwa itu peran yang berbeda-beda, tiga peran. Pribadi satu. Misalnya di perjanjian lama, dia menggambarkan diri sebagai pencipta. Dalam konteks penebusan, menggambarkan diri sebagai juru selamat, Yesus. Dalam konteks pengudusan, menggambarkan diri sebagai Roh Kudus. Ini tiga bentuk atau tiga fungsi. Nah, Allah Tritunggal itu tiga pribadi, bukan tiga bentuk atau tiga fungsi, bukan tiga peran, tapi tiga pribadi. Nah, pada bagian itu tetap ada sebuah kendala di situ. Tiga pribadi di situ kan mewujud dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, itu yang membuat sulit. Nah, tetapi paling tidak ada satu konsep yang membuat kita agak sedikit mudah. Ketika Roh Kudus melakukan sesuatu, sebenarnya saat itu pula secara sederhana mungkin kita bisa gunakan istilah terkoneksi. Ketika Roh Kudus melakukan tidak mungkin Allah Bapa dan Allah Putra mendeklaim atau bertentangan dengan apa yang dilakukan Roh Kudus. Dan ketika Bapa juga melakukan sesuatu, tidak mungkin Roh Kudus berlawanan atau bertentangan dengan apa yang diharapkan dan dikehendaki oleh Bapa. Begitu pula Sang Putra. Karena kalau pribadi ya memang ini sebuah perbedaan. Itu terkait dengan itu kan istilah yang diciptakan oleh Bapak-bapak Kapodokia, Bang, terkait dengan perikoresis, bahwa mereka itu saling mendiami dan bersekutu dalam segala hal. Dalam karya penciptaan, karya keselamatan selalu bersama-sama, mereka memiliki misi dan kehendak yang sama. Nah, di situ karena
agak sulit ketika kita memaksa seseorang untuk ini satu, tapi secara kasat mata terlihatnya tiga. Nah, menjadi berbeda ketika saya memang dua pribadi, katakanlah hakikatnya sama-sama manusia. Tetapi ketika saya melakukan A, belum tentu Bro Robson itu setuju dengan apa yang saya lakukan. Nah, itulah perikoresis. Itu dia. Perikoresis. Jadi Allah Tritunggal itu meskipun berbeda-beda tapi selalu harmonis dalam segala hal. Nah, disitulah yang membuat kita memiliki jembatan untuk memahami kesatuannya ada di mana. Ya. Nah, tidak mudah memang, tetapi Alkitab memang secara sederhana memang ya seperti itu penjelasannya. Tidak perlu kita lebih-lebihkan konsepnya seperti itu. Walaupun ini belum tentu menjelaskan kerumitan yang memang ada di dalamnya. Paling tidak itu. Setidaknya membuat kita menjadi mampu memahami. Tadi kalau Bro Robson melakukan A atau saya melakukan B, belum tentu kita itu sepakat. Tapi kalau Allah Tritunggal, salah satu dari tiga pribadi itu berkata atau melakukan apa, ketiga-tiganya yakin, bukan yakin, memang sepakat, itulah yang memang harus dilakukan. Saya tambahkan dikit Bang, ini menarik sekali ya. Saya memang waktu kita udah... Enggak apa-apa, kita lanjutkan dulu. Saya yakin ini masih ada cukup waktu. Iya. Nah, terkait dengan inkarnasi Tuhan Yesus Bang. Ini menarik yang baru saja Abang jelaskan. Terkait dengan perikoresis juga. Peristiwa inkarnasi Tuhan Yesus itu adalah peristiwa yang menunjukkan bahwa benar ada perbedaan pribadi dalam Allah. Iya. Ada Bapa dan ada Anak. Jadi Allah itu bukan satu dalam pengertian matematika. Iya. Tetapi ada jamak pribadinya. Nah, bukti puncaknya itu ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bang. Di Matius 26 ayat 39. Sekiranya cawan ini berlalu. Itu satu-satunya konteks atau peristiwa yang menunjukkan bahwa anak itu punya kehendak yang berbeda dengan Bapa. Tetapi pada akhirnya dia belajar untuk tunduk terhadap kehendak Bapa. Iya. Jadi punya keinginan tetapi dia belajar berjuang untuk tunduk dan taat. Bahkan kata Paulus dalam Filipi, taat sampai mati. Nah, jadi jelas Alkitab menegasikan bahwa Allah itu memiliki kejamakan dalam pribadi dan Allah yang jamak pribadinya ini perikoresis, saling mendiami, saling melengkapi satu sama lain, harmonis dalam persekutuannya, dalam karyanya, baik penciptaan, pemeliharaan, penebusan, pengudusan dan lain sebagainya macamnya. Gitu Bang. Saya tambah mungkin di Matius 28 ayat 19 Bang. Ini kan keahlian Abang ini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Kata nama itu dalam bahasa Yunani itu tunggal. Toonoma, tunggal. Tapi namanya tiga, Bapa, Putra, Roh Kudus. Hal ini menunjukkan bahwa benar ada tiga pribadi. Tapi namanya satu, hakikatnya satu. Esa mereka ini gitu loh. Ya, itu dia. Itu dia yang membuat sebenarnya kita semakin sadar betapa satu. Kita itu tidak mudah untuk menjelaskan ini semua dan tidak mudah untuk memahaminya. Tetapi ketidakmudahan itu bukan berarti lalu menegasikan keberadaan Allah yang memang Tritunggal. Disitulah misteri atau disitulah keunggulan, justru disitu pula lah keilahian Allah itu dibandingkan manusia yang memang insani, yang sangat terbatas. Tetapi ketika kita ingin memahaminya, jangan lupa Alkitab sudah menjelaskan itu, lengkap sekali. Gitu. Bahwa memang pribadinya tiga. Tapi hakikatnya satu, dan bagaimana hakikatnya itu bisa satu tadi? Semua kehendak, keinginan dan karya dari Allah itu difahami oleh tiga pribadi itu sebagai karya yang memang harus dilakukan. Dan masing-masing memiliki kapasitas dan kemampuan untuk bisa bernegosiasi, tetapi negosiasi yang tidak dalam artian sebagai negosiasi yang saling menggagalkan. Ya. Tetapi negosiasi yang justru menyempurnakan betapa luar biasa indah dan mulianya kebertigaan Allah itu. Keesaan dan kebertigaan Allah itu. Keesaan dan kebertigaan Kejamakan Allah. dan keesaan Allah. Ini kita masuk ke implikasinya sekalian Bang ya. Ya. Nah kalau ditanya, untuk apa kita percaya kepada Allah yang Tritunggal? Karena Alkitab mengatakannya, menyingkapkannya, menyatakannya. Lalu yang kedua, apa implikasi dari doktrin Tritunggal? Oh luar biasa. Sangat kaya dengan implikasi. Salah satunya ini, dalam berbagai macam aspek kehidupan kita, selalu ada yang namanya kejamakan atau kemajemukan. Berbeda-beda. Tetapi sulit ada kita temukan, ada keharmonisan dalam perbedaan. Dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, pendidikan dan sebagainya macamnya. Tetapi Tritunggal mencerminkan meskipun berbeda tapi mereka harmonis dalam karyanya, dalam keputusannya.
dalam semuanya mereka sempurna. Jadi ajaran tentang doktrin Tritunggal menjadi refleksi bagi setiap kita. Biarlah meskipun kita berbeda, tetapi kita bisa tetap bersama. Itu dia. Sama seperti konteks Indonesia. Mhm. Kalau tidak ada Pancasila sebagai dasar negara kita, hancur kita. Karena negara kita ini kaya dengan perbedaan. Iya. Perbedaan kulit, ya kan? Sama kayak aku sama abang kan. Meskipun kita sama-sama hitam, Bang. Ngeri-ngeri sedap kayaknya ini kita ini kalau ngomong ini. Ya kan? Berbeda suku, ras, ya kan? Agama apalagi. Agama, Nah, janganlah biarkan perbedaan ini membuat kita saling bermusuhan, Iya. berselisih. Tapi biarlah perbedaan itu membuat kita boleh saling menghargai, saling menghormati. Betul. Kan tidak harus sama untuk kita bisa bersama. Iya. Karena memang kita berbeda. Itu dia. Gitulah. Tapi biarlah kiranya toleransi membuat kita bisa bersama. Nggak mungkin ada toleransi kalau tidak ada keberagaman. Iya. Gitu loh. Dan justru itu menjadi sebuah kata kunci yang membuat kita sadar bahwa faktanya kita ini ada dalam keberbagian. Tetapi di situ pula kita disadarkan dalam keberbagian itu kita dilatih. Bahkan diminta untuk bisa membuat keberbagian itu menjadi sebuah keindahan. Ah, betul, keindahan. Itu tidak mudah memang, tapi itu harusnya kita upayakan. Tidak boleh ada pilihan yang lain. Nah baik, sebelum kita simpulkan nih, apa yang menjadi last words yang ingin Bro Robson sampaikan? Ya melanjutkan yang abang jelaskan tadi lah. Ya secara khusus dalam pelayanan lah bang ya, gereja-gereja. Sinode banyak, gereja banyak. Dengan berbagai macam doktrin, dengan berbagai macam pandangan, penafsiran, pemikiran. Banyak sekali. Tetapi biarlah kiranya doktrin Tritunggal itu memberikan inspirasi bagi setiap kita. Sekalipun kita berbeda, tapi kita punya tujuan yang sama. Ini terkait dengan keesaannya, tujuan yang sama. Kita ingin mempermuliakan nama Tuhan dengan kita terus memberitakan kebenaran, menghidupi kebenaran, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu pasti menjadi tujuan satu-satunya dalam kekristenan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Jadi apapun perbedaan kita, mau cara baptis kita, sakramen kita berbeda, itu nggak terlalu masalah apa. Tapi paling tidak kita bisa bertemu di satu titik temu yang sama, yaitu bagaimana kita berjuang untuk mempermuliakan nama Yesus dan menjadi seperti Tuhan Yesus. Aduh, puji Tuhan. Itu menjadi perjuangan kita. Tidak boleh ada kata lelah, tidak boleh ada kata berhenti, tidak boleh ada kata menyerah. Karena memang itu perjuangan satu-satunya, perjuangan tertinggi yang harus kita upayakan. Baik, Bapak Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita sudah belajar banyak hal berkaitan dengan Tritunggal. Paling tidak ada beberapa hal yang menjadi resume kita. Yang pertama, jelas sejak dari awal penciptaan alam semesta ini, Allah memberikan pesan yang kuat tentang ketritunggalan dirinya dan pribadinya. Dan di dalam perjanjian baru itu ditegaskan dengan lebih luas lagi. Tapi kemudian yang kedua, ini sebenarnya mengingatkan kepada kita sebagai implikasi yang tadi Bro Robson sampaikan. Menjadi kesadaran bagi kita dalam keberbagian yang kita miliki harusnya kita berjuang untuk satu hal yang paling utama, memuliakan nama Tuhan. Tetapi yang terakhir, yang harus menjadi pesan utama kita kali ini, justru disitulah kesadaran kita betapa luar biasanya Allah yang kita sembah. Kalau Allah itu bisa masuk di akal kita, maka betapa lebih mudah kita menyembah patung, menyembah pohon, dan menyembah berbagai macam hal yang lain yang masuk di akal pikir kita. Justru karena akal kita tidak sanggup mencapai pemahaman tentang keberadaan Allah, justru disitulah keberadaan Allah yang maha mulia dan maha tinggi itu semakin tegas untuk kita simpulkan sebagai Allah yang memang layak untuk kita sembah. Layak untuk kita muliakan lebih dari apapun juga, bahkan layak untuk menjadi pusat pengabdian kita. Kami rindu perbincangan kami memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kerinduan ini akan terus kami gulirkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, perbincangan-perbincangan di rumah kita. Dan kami berharap perbincangan ini bukan perbincangan yang pertama, perbincangan berikutnya akan terus kita upayakan. Paling tidak secara berkala kita akan membahas konsep Tritunggal ini sampai kita mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan melembutkan hati kita untuk memahami kebenarannya lebih lagi. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih
mengasihimu. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mohon berdoa untuk kita malam hari ini. Kami sudah melakukan satu diskusi terkait dengan doktrin Tritunggal, di mana kami mau belajar untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau. Kami tahu tidak mudah untuk kami bisa mengenal Engkau dengan benar. Untuk itu kami ingin belajar dan terus minta hikmat daripada Tuhan, pencerahan daripada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati kami. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menuntun kami, menolong kami untuk semakin lebih mengenal Engkau dan lebih dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Dan bukan hanya sekedar belajar untuk mengenal Tuhan, tapi kami ingin menghidupi setiap kebenaran firman-Mu sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami ya Tuhan. Amin. Ajar kami dan berkati hidup kami, setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan talk show ini, program rumah kita ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang memberkati kerohanian mereka. Biarlah kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bro Robson. Tuhan berkati. Selamat berjumpa kembali dalam program acara rumah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.